Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keriuhan yang telah terjadi. Saya akui saya salah, saya hilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Hai Amici, hari ini aku mau bikin no cut no edit morning skincare routine. Dari kemarin tuh sebenarnya sempet kayak galau gitu sih, apakah aku harus membuat video ini atau enggak. Sampai akhirnya kemarin aku lihat video konfirmasi permintaan maafnya. Jadinya kayak gatel gitu ya pengen ngomong. Seperti biasa di sini kita saling sharing. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang beda atau punya pendapat sendiri, feel free untuk tulis di kolom komentar. Tapi ingat ya, santai aja, kita diskusinya diskusi santai. Ini aku sambil morning skincare routine ya. Pertama aku mau pakai lip balm dulu. Ini butter balm terbaru dari BLP, nanti aku review. Ini tuh ada warnanya. Tuh, jadi ada kayak sensasi sedikit warna merahnya, aku suka. Jadi kayak bikin muka tuh kelihatan lebih seger gitu ya. Seperti kita tahu, udah beberapa hari ini dunia infotainment lagi rame banget dengan kisah perselingkuhan vokalis Last Child, Virgon. Ini pertama aku mau pakai brightening pad dulu. Tambahan juga ya, aku nggak yang fansnya Last Child banget, aku nggak fansnya Virgon ataupun nggak fansnya Mami Starla. Cuman suka kadang mengikuti aja gitu berita-beritanya, suka muncul kan ya di sosmed, di mana mereka itu kalau nggak salah nikahnya tahun 2014 ya. Terus udah gitu Mami Starlanya itu hijrah di tahun 2016 dan mereka tuh sudah menginjak umur pernikahan yang ke-9. Tapi tidak diduga ternyata Mami Starlanya akhirnya blow up bahwa Virgon berselingkuh katanya. Ada bukti-bukti transfernya, dan yang paling menyesak gitu ya, nyesek buat aku tuh selingkuhnya bukan yang sama satu orang doang, tapi kayak suka jajan gitu loh, suka mesen cewek ibaratnya ya. Itu aku juga kaget sih, maksudnya dengan branding yang hijrah, aku nggak tahu ini hijrahnya beneran atau branding doang atau memang lagi hilaf gitu ya. Cuman kan maksudnya branding hijrah yang dia kasih sama publik itu bener-bener naikin nama dia banget sih menurut aku ya. Nah, taunya mulailah ketahuan. Dari kemarin tuh aku nggak mau bikin videonya banget sih, kayak ya udahlah, rasanya biasa aja, sampai akhirnya video yang tadi di opening, video dari Virgonnya tayang, dan ada beberapa poin. Kalau misalnya kalian males gitu ya nonton videonya, pokoknya ada beberapa poin. Yang pertama, Virgonnya minta maaf sama semua orang warga Indonesia karena telah menimbulkan kericuhan ini, keramaian di jagat dunia hiburan gitu ya. Orang-orang tuh jadi kayak ricuh lah membahas masalah ini. Yang kedua, dia minta maaf sama nama-nama yang tersandung dengan kasusnya dia ini. Yang pertama mungkin yang pasti dia minta maaf tuh sama teman-temannya di Last Child, terus udah gitu dia minta maaf juga sama kru yang di Last Child, dan mungkin perempuan yang si TTA ini, TAA ya, TAA apa TTA, TAA aja aku sebutnya, mungkin itu juga termasuk yang masuk ke dalam berita ini. Terus juga yang ketiga, dia minta maaf sama anak-anaknya. Nah, pada saat dia minta maaf sama anak-anaknya, dia bilang bahwa dia sangat mencintai anaknya. Oke, step pertama ini aku mau pakai eye cream dulu. Ini pagi-pagi sih aku bikinnya ya, tapi pagi juga tetap harus pakai eye cream. Nah, dia bilang bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya, dan bahkan dia bilang anak-anaknya adalah alasan dia bertahan dengan pernikahan ini selama 9 tahun, which is itu tuh kayak konferensi pers gitu ya, pernyataan bahwa aku tuh sayang banget sama anak-anak aku. Terus yang ketiga juga dia memberikan klarifikasi bahwa lagu-lagu yang dia ciptakan untuk kayak surat cinta untuk Starla, untuk anak-anaknya, terus udah gitu
Mungkin lagu-lagu yang untuk Mami Starla, Inara itu bahwa benar adanya, cuman memang dia pokoknya ada kalimatnya intinya gini. Dulu tuh waktu aku bikin video ini tuh memang apa yang aku rasakan. Mungkin kalau saat ini perasaannya ada berubah ya, memang sudah ada perubahan aja. Pokoknya intinya kayak gitu dari yang aku lihat di videonya. Yang paling menarik dan ternyata tidak aku saja ya, yang aku baca bahwa tidak ada satupun kalimat Bang Virgon ini minta maaf sama istrinya. Oke, ini aku mau pakai toner ini dari Something yang Vita Propolis. Ini baru aku coba beberapa kali sih. Itu menarik banget sih menurut aku. Pertama dengan kata-kata dia yang bilang bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya. Dia menikah selama 9 tahun, dia berselingkuh dan dia juga ada bilang ya, saya tidak mau memberikan pembelaan diri apapun karena ibaratnya saya mengaku salah lah, dia ngomong kayak gitu. Ini semprot dulu ya. Nah, tidak ada sedikit pun permintaan maaf untuk Mami Starla atau Inara. Mungkin ada dua hal yang membuat dia tidak mau minta maaf. Yang pertama, dia marah karena ini di blow up sama Mami Starla ke sosial media sehingga seluruh Indonesia tahu. Jadi dia kesel. Atau kedua, memang sudah tidak ada rasa cinta yang dirasakan oleh Virgon sama Mami Starla. Dan jujur, sebenarnya itu mengecewakan banget untuk kita semua di saat dia mengakui saya tidak membela diri, tapi dia juga tidak minta maaf sama Mami Starla. Karena mau gimana pun, Mami Starla ini adalah ibu dari anak-anaknya, 9 tahun menikah sama dia, mengabdikan hidupnya, berusaha menjadi istri yang baik, tapi tidak ada permintaan maaf sedikit pun, yang artinya mungkin Bang Virgon ini merasa bahwa ya wajar lah gue selingkuh, walaupun itu nggak diomongin, tapi sayangnya kita sebagai orang yang melihat dan menonton jadi nanggepnya kayak gitu karena tidak ada permintaan maaf. Bahkan, tuh ya. Ini aku serumnya pakai Glade to Glow. Bahkan untuk ibaratnya kasarnya dia kan bikin video konfirmasi ya. Video konfirmasi itu kan harusnya permintaan maaf agar masalah cepat selesai. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat ya story-story yang Mami Starla menguak apa sih tentang perselingkuhan ini, cewek manapun pasti akan sakit hati. Kalian bisa cek sekarang udah beredar di sosial media, tapi di story-nya Mami Starlanya udah nggak ada. Yang pertama, Virgon itu ketahuan suka pesen cewek sama temennya. Kenapa pesen cewek? Karena di situ dia mengucapkan hal-hal yang berbau transaksi keuangan, kayak misal biasanya 3.000 sekarang jadi 1.500, transfer kemana, artinya kan itu bukan perselingkuhan karena cinta, tapi itu lebih kayak kejajan ya. Terus yang kedua, akhirnya ketahuan kalau si Bang Virgon ini punya pacar yang disebut si TAA ini ya, TAA deh kalau salah kalian benerin, aku lupa TAA apa TTA, yang umurnya tuh katanya masih kelahiran tahun 2000, which is berarti masih sekitar 22 atau 23 tahun. Terus di situ juga menjelaskan bahwa tentang bawa-bawa permasalahan ranjang, terus udah gitu bawa-bawa urusan, katanya Virgonnya merasa selama menikah 9 tahun tidak pernah merasa dicintai sama Mami Starla. 9 tahun loh ya. Dan kalau lihat di IG story-nya mereka couple goals banget. Mau gimana pun, mau misalnya orang bilang tapi begini, kalau buat aku masih tim istri sah karena ini 9 tahun sudah punya anak 3. Justru dengan dia menggadang-gadangkan saya bisa bertahan karena anak saya sangat mencintai anak saya. Kadang yang suka aku tanyakan gitu tuh suka bertanya gini loh, pada saat kayak gini dia kayak ngomong panjang mencintai anak-anaknya, tapi pada saat dia ngorder nanya aku mau cewek dong gitu, atau misalnya pada saat dia berselingkuh, apakah dia ingat sama anak-anaknya, apakah dia membayangkan oh anak aku tuh bakal tersakiti banget nih kalau misalnya punya bapak kayak gue gitu yang kayak gini, apakah dia ingat itu? Menurut aku sih kayaknya enggak ya, karena mengingat bahwa ternyata oh ya, ini aku mau pakai moisturizer ini dari Scientific Niacinamide. Karena beberapa tahun lalu, 2022 atau 2021, ternyata memang sudah pernah ketahuan berselingkuh sampai bikin surat pernyataan, dan
ngaku gitu. Itu tuh literally ngaku, bukan laki-laki yang enggak kok aku nggak selingkuh, enggak. Bahkan di kata-katanya ada, jika saya mengulang perbuatan itu lagi akan bercerai dan memberikan uang senilai 40 juta. Menurut aku yang pertama ya, pernyataan Virgon ini sebenarnya tidak dibutuhkan. Karena yang paling butuh permintaan maaf itu adalah istri dan anak-anaknya. Yang paling dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya itu adalah dia kembali sama keluarganya dengan berubah. Karena mau gimana pun anak itu pasti butuh ayahnya dong. Ada juga yang bilang bahwa harusnya Mbak Inara tuh keep it private, jangan dipublish. Aku tahu sih, karena mau gimana pun Mbak Inara ini pasti manusia biasa yang punya emosi, punya marah, tidak semudah itu gitu. Dia bisa bertahan, memberikan kesempatan sampai diem aja tuh udah lama dia keep it private aja, pasti udah siksaan sampai akhirnya dia harus bikin kayak gini tuh supaya jerak gitu. Oke, berikutnya kita pakai sunscreen dulu ya. Hari ini sunscreennya mau pakai L'Oreal Invisible Flood. Ini harus di shake dulu. Tulis dong di kolom komentar kalian udah nonton video yang permintaan maaf dari Virgonnya atau belum. Nah, yang membuat ini menjadi semakin seru adalah karena Virgon itu adalah idola dimana setiap cewek tuh pasti cemburu banget, sampai aku tuh malah cemburu sama Starla punya ayah kayak Virgon yang kayak romantis banget, yang kayak family man banget, tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Itu sih menurut aku yang kadang membuat orang menjadi marah. Lalu, tapi sekarang sih Mami Starlanya udah nggak nge-share apa-apa lagi ya, karena terakhir aja dia tuh sampai bilang bahwa tolong jangan terlalu kasar sama Virgon, karena mau gimana pun dia masih suami saya, masih ada ngebelainnya lah ya. Dan sebelum aku membuat video ini, aku tuh kayak nonton konfirmasi dari Virgonnya itu sampai 2 kali, yang sampai akhirnya aku memutuskan bikin video ini karena buat aku yang aku tangkap dari video itu tuh bukan tentang permintaan maaf dia sama istrinya atau permintaan maaf dia sama anak-anaknya, tapi lebih ke dia menjaga karirnya agar jangan sampai last child teman-temannya atau karir musiknya jadi hancur gara-gara berita ini. Aku masih belum tahu kelanjutannya ya, karena dari si TAA-nya juga belum ada konfirmasi yang memperlihatkan mukanya. Kemarin sih sempat ada tulisan yang beredar dengan isi, jangan tanya saya dong, tanya aja sama suaminya kenapa doyannya sama saya. Tapi itu tuh cuma kayak tulisan doang, jadi aku sendiri juga kayak nggak terlalu yakin apakah ini tulisan dari si TAA-nya atau bukan gitu ya. Tapi ada seperti itu. Nah, yang aku perhatikan dari konfirmasinya sendiri itu tuh lebih kayak ke ingin menyelamatkan karir musik, karena di akhir videonya semoga saya dimaafkan dan masih diberi kesempatan untuk tetap berkarya. Lebih ke membersihkan nama karya-karyanya, bahwa karya-karyanya itu dia tuh bener-bener dari hati gitu. Lebih ke situ yang aku tangkap. Bukan tentang dia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, bukan tentang dia ingin memperbaiki atau menebus dosa pada anak-anaknya. Dan terakhir sih, dia bilang bahwa jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada apa sih kayak kuasa hukum saya, yang artinya dia udah bawa semua ini ke kuasa hukumnya. Ya, di balik ini semua aku mendoakan sih semoga yang akhirnya yang terjadi adalah yang terbaik untuk semua. Dan satu lagi ya yang membuat aku ingin membuat video ini, yang pertama, kita harus membuka mata bahwa selingkuh itu bukan tentang fisik. Please, itu tuh sangat-sangat jahat banget untuk wanita, apalagi di saat ada kata-kata gini, masih cantik kan juga istri sahnya. Iya, aku tahu kadang memang selingkuhan itu tidak lebih cantik, tidak lebih langsing, tapi maksudnya mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu tuh nggak membantu, karena menurut aku itu tuh malah membuat si perempuan itu makin merasa bersalah. Kebayang gak sih banyak perempuan yang merasa kayak suaminya selingkuh, padahal aku lebih cantik, emang aku salah apa ya? Padahal aku selalu perhatian. Sampai Inara pun mengungkapkan bahwa padahal aku tuh berusaha menjaga diri aku berusaha hijrah juga demi suami aku menjaga senyuman aku demi suami aku. Dia melakukan hal itu semua tapi tetap diselingkuhin. Nah, jadi maksud aku sekarang tuh kita harus membuka mata gitu. Kalau udah urusan selingkuh mah bukan tentang
ceweknya lebih cantik atau enggak, istrinya lebih cantik atau enggak, selingkuhannya lebih cantik atau enggak, itu memang cowoknya aja yang tidak bisa berkomitmen, tidak bisa bertanggung jawab, dan memang pengen enaknya aja. Karena kalau memang alasannya tidak merasa dicintai, kenapa tidak dikomunikasikan dengan istrinya? Kenapa harus mencari wanita lain? Di saat dia melakukan itu, yang dia sakiti itu bukan hanya istri dan anak-anaknya. Dia juga menyakiti ibu kandungnya sendiri, dia menyakiti kakaknya sendiri, dimana setahu aku dia punya kakak cewek juga. Jadi maksud aku di saat melakukan kayak gitu tuh, menurut aku yang paling harus disalahkan itu adalah laki-lakinya. Mau misalnya kita ngomong, iya tapi pelakornya juga salah. Yes, pelakornya salah, tapi laki-lakinya juga salah. Salah banget, laki-lakinya itu yang mengambil keputusan. Laki-lakinya itu yang memutuskan playing victim kepada si pelakor dengan bilang, aku merasa tidak dicintai. Dengan bilang, istri aku mah galak di rumah. Itu salah laki-lakinya. Jadi maksud aku, tidak perlu membanding-bandingkan pelakornya padahal lebih jelek ya. Istri sahnya lebih cantik, istri sahnya lebih langsing. Enggak, mau istri sah lebih cantik, mau istri sah lebih langsing. Kalau cowoknya zong mah, kalau cowoknya tidak bertanggung jawab mah, Jadi jangan membuat kalimat atau misalnya penilaian dengan seolah-olah kalau gitu kan artinya gini loh, oh berarti kalau ceweknya nggak cantik, kalau istri sahnya nggak cantik, boleh gitu. Apa sih berhubungan dengan pelakor yang lebih cantik? Kan enggak. Menikah itu tentang konsekuensi, menikah itu tentang tanggung jawab, menikah itu tentang gimana kita mau berjanji untuk menghabiskan hidup. Emang dipikir laki-laki lain di dunia ini nggak dapat gitu kayak godaan-godaan? Pasti aku yakin banyak kok godaan-godaan yang datang untuk setiap laki-laki, bahkan untuk setiap perempuan. Tapi kan di detik dia mau mengambil godaan itu, dia mau mencicipi godaan itu atau enggak, itu kembali lagi ke tanggung jawab diri sendiri. Kalau memang dia memang bertanggung jawab, ya nggak akan selingkuh gitu. Dan jujur, aku kecewa banget aja nonton. Aku bukan fansnya mereka, tapi di saat ada laki-laki yang seperti itu, aku kecewa aja. Dia bahkan tidak meminta maaf sama istrinya. Bahkan laki-lakinya tuh bukan tentang laki-lakinya ganteng atau enggak. Kalau dulu kan orang suka ngomong milihnya yang jelek aja, kalau yang ganteng mah nanti bisa-bisa selingkuh. Kayaknya dari semenjak tahun 2020 ini kita banyak dibukakan mata, kalau selingkuh mah selingkuh aja, mau ganteng, mau jelek, mau tajir, mau kere, ya udah, itu tentang laki-laki yang memang tidak bertanggung jawab, tidak mau punya konsekuensi. Dan ingat ya, laki-laki selingkuh itu laki-lakinya aja yang salah, bukan istri sahnya. Gitu sih. Jadi aku pengen kita mulai sekarang janganlah membanding-bandingkan istri sahnya lebih cantik, istri sahnya lebih gini-gini. Seolah-olah aku tuh suka jadi ngebalikin, oh berarti kalau istrinya nggak cantik boleh gitu selingkuh. Kan enggak, mau istri sahnya cantik, mau enggak lebih cantik, mau istri sahnya body goals, mau istri sahnya enggak body goals, bukan artinya boleh diselingkuhin gitu. Dan yang bikin aku miris sekarang pelakor-pelakor tuh bangga gitu, kayak ya, itu kan suaminya yang suka sama saya, loh laki lo lah yang mau sama gue, lo lah yang nggak perhatian. Nah, itu juga agak-agak ganggu dan mengerikan buat aku di saat perempuan sesama perempuan saling berebut laki-laki. Maksud aku laki-lakinya juga udah jelas-jelas laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang pasti kalau kita dijauhkan dari laki-laki seperti itu. Buat Bang Virgon, aku juga mendoakan yang terbaik buat Mbak Inara, buat anak-anaknya juga. Pokoknya semoga masalah ini cepat selesai. Ini udah beres ya, udah pakai sunscreen juga. Kali balm lagi deh sekali lagi ya. Ini aku mau dandan karena aku mau keluar hari ini. Makasih udah nonton videonya ya. Apapun menurut pendapat kalian tulis di kolom komentar. Bye-bye!